Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junain dengan NIM 1011910027 dan ini teman saya. Saya Enji Panji Suganda dengan nomor NIM 1011910062. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Kholis Amalia dengan NIM saya 1011910065. Baik teman-teman, kali ini kita akan mewawancari salah satu anggota aktif dari BEM Universitas Internasional Semen Indonesia, yaitu Mbak Acan. Nah, Mbak Acan ini sendiri adalah Menteri dari PSDM di bagian BEM Universitas Internasional Semen Indonesia. Gunanya kita melakukan wawancara ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya kita juga sudah lakukan wawancara dengan UMKM Sport. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan buat para teman-teman yang pada penasaran tentang bagaimana sih organisasi di kampus dapat berjalan dengan baik, yuk simak videonya dan semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku mau tanya-tanya dikit ya Mbak, mengenai yang ada di BEM itu, khususnya di Kementerian SDM gitu Mbak. Nah, untuk poin pertamanya gini Mbak Acan, bagaimana sih caranya Mbak Acan itu mengeluarkan setiap potensi dari individu atau anggota Mbak Acan sendiri? Itu gimana sih Mbak caranya? Mau tanya. Sih menjawab ya. Kalau dari aku sendiri sih, cara mengeluarkan potensi dari teman-teman ya tentunya pertama pasti melakukan ngobrol bareng, mereka tuh tertariknya di apa, terus dibicarain juga proker-prokernya nanti apa, terus mereka itu ditanya-tanyain juga gimana sih pernah kerja di proker seperti apa juga, nanti baru dari aku sebagai pimpinannya di SDM itu nanti memblokkan teman-teman buat sesuai sama potensinya masing-masing gitu sih. Ada juga yang meskipun dia kurang di situ, tapi karena aku pengen dia belajar, kan tujuannya ikut organisasi kan harus belajar juga ya, jadi aku pengen dia mengembangkan potensi lain, jadi aku pegangin beberapa, ada proker lain juga gitu. Oh, terus gini Mbak Acan, kan setiap potensi orang-orang itu kan beda-beda ya Mbak Acan. Bagaimana sih caranya itu agar semua anggota Mbak Acan itu mampu berkembang secara bersamaan gitu loh Mbak Acan? Istilahnya bisa poin-poinnya itu setingkat gitu Mbak Acan. Kalau dari aku, kalau cara mereka maksudnya sama gitu ya, nanti outputan potensinya gitu ya, nilainya sama. Kalau dari aku sih, setiap nanti mereka menjalankan sebuah proker, nanti kan pastinya mereka ada evaluasi ya, atau ada LPJR lah ibaratnya. Nah, pasti aku ini juga sih kayak kendala-kendalanya apa, terus nanti kalau nanti ada obrolan, kalau misalnya ada kendala seperti ini, harusnya kita itu kedepannya seperti apa, kayak gitu, lebih ke diomong-omongin aja, diobrolin, gitu sih. Oh gitu ya Mbak. Kan udah ada potensi ya Mbak. Terus di organisasi itu biasanya kan ada kerjasama tim gitu ya Mbak. Terus kalau kerjasama tim itu kan ada yang individunya itu malas-malesan, kerjanya nggak maksimal gitu sih Mbak. Terus cara mengatasinya itu gimana Mbak? Kalau dari Mbak Acan sendiri, mungkin tipsnya gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau misal ada anggota yang malas-malasan, pasti aku kalau misal pertama ditegur secara pribadi sih, tanyain juga kenapa kendalanya, kenapa dia seperti ini gitu. Kalau misal dia ngasih tahu masalahnya apa, mungkin kita kan bisa membantu dan memaklumi. Tapi kalau misal dia terus-terusan terus-terusan males gitu, mungkin bakalan aku kasih backupan orang gitu. Kalau misal dia pegang proker, kalau misal dia terus-terusan males-malesan, pasti aku minta bantuan anggota lain untuk nge-backup dia, karena kalau misal kita secara sepihak ngelepas dia dari properti itu dengan alasan dia males karena dia nggak semangat ngerjainnya, kan nanti kasihan juga dia nggak bisa belajar dan nggak bisa meneruskan tanggung jawabnya. Maka itu dipegangin sama anggota lain supaya nge-backup dia gitu sih. Pasti pertamanya diajak ngobrol juga dulu kendalanya apa,
gitu, baru nanti dikasih solusi ya dengan cara yang tadi itu. Berarti nggak ada kayak SP gitu ya Mbak? Kalau dari aku sendiri kepengurusan ini alhamdulillah sih nggak ada SP ya buat teman-teman PSDM. Cuman kalau misal in case kasus yang dulu di organisasi yang dulu, mungkin aku pernah mengalami anggota yang benar-benar dia nggak pernah kelihatan gitu eksistensinya gitu. Sama aku juga bakalan tetap tegur dia secara pribadi, ngomong baik-baik, diajak ngobrol, tapi dia tetap nggak bisa. Akhirnya beberapa kesempatan dia selalu seperti itu. Akhirnya aku ngomong ke Presbem aku waktu itu. Aku ngomong ke Presbem, akhirnya kita obrolin di kementerian sama menteri-menteri yang lain mana enaknya gitu kan. Akhirnya dikasihlah SP1 pemanggilan gitu. Jadi kita masih ajak ngobrol. Tapi kalau SP1 dia sama masih tetap kayak gitu, akhirnya kita memutuskan ya untuk ngasih waktu itu. Pokoknya akhirnya kalau nggak salah di terakhir itu nama dia nggak tercantum punya sertifikat BEM itu. Oh gitu ya Mbak. Oh ya Mbak, kan biasanya itu dalam pengambilan keputusan itu ada yang melibatkan anggotanya, terus ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Kalau Mbak Acan sendiri itu prepare yang mana Mbak? Kalau ditanya prepare sih pasti tentunya secara bersama-sama ya nanti keputusannya diakannya. Tapi karena kita sebagai pemimpin dari mereka, pasti tentunya kita sudah menyiapkan beberapa plan, kayak contohnya pemikiran-pemikiran nanti kalau misal A gimana, B gimana. Nanti aku sebagai pemimpin kalau misal ada mengadakan rapat, tentunya nanti pemikiran-pemikiran itu akan aku sampaikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi nanti terakhirnya pasti kita dealingnya itu secara bersama-sama gitu. Jadi tetap aja outputannya kayak yang bikin bersama-sama. Berarti kayak sebelum mengambil keputusan itu harus menyiapkan opsi terlebih dahulu ya Mbak berarti? Iya bener, kan nggak enak juga kalau misal kita ngajak rapat tapi kita cuman minta mereka mikir tapi kitanya nggak mikir, kan nggak enak juga. Ya makasih Mbak Acan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman saya Mbak Acan yang mau tanya. Silakan teman-teman kalau mau tanya. Oke, terima kasih Mas Juna. Izin bertanya ya Mbak ya. Iya boleh. Mbak, bagaimana komunikasi yang baik yang harus terbangun di dalam sebuah kelompok itu Mbak? Seperti komunikasi Mbak kepada anggota Mbak dan juga komunikasi anggota Mbak ke atasan seperti Mbak gitu. Komunikasi yang harus terbangun. Kalau dari aku tentunya komunikasinya secara dua arah ya, kan nggak enak kalau misal kita sebagai pemimpin cuman ngasih mereka ini ya tolong kerjain ini tanpa ada balasan dari mereka gitu. Tentunya aku lebih suka secara dua arah. Terus kalau misal mengenai jabatan, kan aku menteri mereka staff, aku nggak pernah nganggep itu sih. Jadi kalau misal mereka mau chat mau apa terserah, yang penting ranahnya masih ranah organisasi gitu sih. Terus Mbak sebagai ketua itu lebih prefer ke arah komunikasi lisan atau ke tertulis gitu Mbak? Kalau lisan kan seperti ketemu langsung gini, kalau online, kalau tertulis lebih ke chat WA atau gitu. Lebih prefer kemana Mbak? Kalau aku sih lebih suka komunikasi lisan ya, karena kan kalau misal komunikasi secara tertulis pasti takutnya nanti ada misunderstanding gitu kan. Takutnya kan kalau misal kita ya ketiknya apa, takutnya mereka menyikapinya seperti apa. Apalagi aku kan orangnya emang rada cuek kalau misal di chat, jadi takutnya kalau misal aku balasnya singkat, mereka ngiranya aku marah atau aku ngiranya aku nggak suka sama mereka gitu sih. Tapi enak lisan sih. Nah, terkait miss tadi Mbak tadi bagaimana cara mengatasinya Mbak? Kalau misalkan ada miss seperti itu? Kalau ada misunderstanding gitu ya, kalau Iya, ada understanding ya tentunya pasti harus dilurusin dong. Dilurusinnya mungkin dengan cara ya kita adain rapat. Kalau misalnya di rapat dia emang masih gak mau ngobrol, ya udah kita secara PC aja. Kan ada kan orang yang nggak suka
ngobrol sama banyak orang, sukanya yang PC-PC gitu. Oh iya Pak. Mungkin Mas Kolis ada yang tanyakan? Baik, sekarang giliran saya Mbak ya, mau bertanya Mbak ya. Iya boleh. Nah, sekarang itu terkait masalah konflik dalam itu Mbak ya, organisasi Mbak ya. Itu yang pertama tuh saya mau tanya, kan sebuah konflik itu dalam kelompok kan apa tuh merupakan hal yang wajar Mbak ya. Nah, menurut Mbaknya sendiri itu apakah konflik itu dapat menimbulkan selalu hal negatif atau positif? Nah, kan misalnya kan yang hal positif kan mungkin setelah konflik itu selesai kan akan membuat sebuah kelompok itu kan menjadi erat dan saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Nah, itu menurut Mbak gimana? Kalau aku menyikapi adanya konflik ya pasti setiap apapun itu nggak bakal bisa lepas dari konflik ya. Jadi kalau misal di organisasiku atau di PSDM tidak ada konflik ya sebisa mungkin kita ambil sisi positif dan sisi positifnya. Ya tadi benar kata kamu, positifnya nanti mungkin kita bisa lebih berkembang lagi, tahu celahnya gitu-gitu kan. Ya menurut aku konflik itu wajar sih ada di sebuah organisasi gitu. Berarti benar begitu Pak ya. Munculnya sebuah konflik itu enggak menjadi selalu menjadi hal yang negatif. Mungkin kita juga bisa menanggapinya secara positif itu ya. Itu Mbak ya. Iya, kalau dari aku sendiri sih gitu. Yang kedua Mbak ya, kan di dalam sebuah kelompok pasti kan selalu ada konflik. Nah, bagaimana cara sudut pandang Mbak sebagai kader dari PSDM sendiri melihat adanya suatu konflik, karena kan pasti ada juga ya konflik yang secara besar atau konflik yang internal itu yang berskala kecil. Yang itu menurut sudut pandang banyak sendiri gimana? Sudut pandang dalam arti gimana ya maksudnya? Ya misalnya kan sekarang itu masalahnya konflik yang dalam lingkup internal PSDM itu banyak menanggapinya sebagaimana? Kalau aku menanggapinya ya udah dibawa santai aja dulu. Kalau misalnya kita sebagai pimpinannya juga heboh atau nggak bisa mikir gitu kan, nanti malah konfliknya takutnya ngembang beranak pinak gitu kan. Jadi ya disikapinya ya udah sewajarnya aja dan diselesaikan secara perlahan gitu. Yang pertanyaan ketiga Mbak ya, pemecahan masalah dalam konflik itu kan untuk Mbak ulang Mbak. Pemecahan masalah dalam konflik itu kan untuk menemukan solusi Mbak ya, agar konflik itu tidak berkelanjutan dan mengganggu keseluruhan kelompok. Nah, menurut pandangan Mbak sendiri itu beserta pengalaman Mbak itu bagaimana sih cara memecahkan masalah yang biasanya Mbak lakukan dalam lingkup PSDM di internal BEM? Kalau aku sendiri based on true story gitu. Jadi tentunya pertama kita obrolin gitu. Dari misal nih pertama yang korban gitu ya. Korbannya tuh ngadu tuh ke kita. Ya udah kita dengerin dulu. Baru nanti kita sebagai tim netral diobrolin mana ya enaknya ke depannya. Terus nanti kita coba ngobrol dari sudut sama si ibaratnya pelaku lah gitu kan katanya. Kita ngobrol, ternyata pasti kan kita punya yang di tengah kan pasti tahu kenapa ya mereka berdua ini enaknya. Nanti secara kesepakatan bersama kita pertemukan mereka, kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu sih kalau yang terus story-nya. Baik Mbak, mungkin itu pertanyaan dari saya Mbak. Mungkin ada teman lain yang mau menambahkan atau mengakhiri? Makasih ya Mbak Acan atas waktunya. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau jawabannya nggak sesuai. Enggak apa-apa Mbak, dijawab sebisanya soalnya kita mau mencari kayak sharing-sharingnya gitu loh, ilmunya dari Mbak Acan gitu. Ya. Oke, izin live ya. Iya Mbak, terima kasih sekali lagi Mbak. Terima kasih.